Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa dalam acara Light of Revival pagi ini. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya karena benci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat sangat membenci Yesus. Mereka selalu mencari-cari kesempatan untuk menemukan kesalahan Yesus dan itu dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan saat itu mereka temukan, mereka pada akhirnya membawa Yesus ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Namun adapun tujuan mereka membawa Yesus bukan hanya sekedar diadili, tetapi mereka juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk jadikan itu sebagai bahan bukti agar Yesus dapat dijatuhi hukuman mati. Dan karena bencinya, ada 4 hal yang mereka lakukan di dalam persidangan itu. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-55 dikatakan bahwa mereka mencari kesalahan Yesus, namun tidak mereka temukan. Yang kedua, karena benci, maka di dalam ayatnya yang ke-56 hingga ayatnya yang ke-59 mereka mendatangkan orang-orang supaya memberikan kesaksian palsu agar hukuman bisa dijatuhkan kepada Yesus. Namun dari kesaksian-kesaksian yang diberikan, tidak ada satupun kesaksian yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena apa? Dikatakan bahwa kesaksian-kesaksian mereka itu saling bertentangan satu dengan lainnya. Yang ketiga, karena benci, maka di dalam ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-64 berdasarkan pengakuan Yesus bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, mereka menganggap Yesus menghujat Allah dan mereka menuntut imam besar supaya Yesus dijatuhi hukuman mati karena dia telah menghujat Allah. Dan yang keempat di dalam ayatnya yang ke-65, karena benci maka mereka mulai menghina dan mereka mulai menghujat Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat karena benci yang sangat dalam dari imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ini? Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Karena benci terhadap seseorang, maka kita mulai menghalalkan segala macam cara dengan tujuan untuk menyingkirkan, dengan tujuan untuk menjerumuskan orang itu. Kita mulai menggosip, kita mulai mengadu domba, kita mulai memberikan kesaksian-kesaksian palsu, bahkan kita merancangkan hal-hal yang jahat dengan tujuan untuk membinasakan orang yang kita benci itu. Baik itu di sekolah, di kantor, di tempat usaha kita, di tengah-tengah masyarakat, di gereja atau di dalam pelayanan. Bukankah cara-cara seperti itu juga sering terjadi dan sering kita lakukan? Namun pagi hari ini, ingat saudara, bahwa membenci sesama saja sudah berdosa. Apalagi kita menghalalkan segala macam cara untuk menyingkirkan atau menjerumuskan orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saya dan saudara, sadarlah dan waspadalah supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa membenci saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong kami supaya kami tidak hidup di dalam kebencian, tetapi kami boleh hidup di dalam kedamaian, mengasihi saudara kami seiman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.